Halo semuanya, di sini aku mau membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang siapakah yang menyesal karena patah hati karenamu ya. Oke, aku akan coba membacakan tarot untuk kalian ya. Ho ho ho. Oke. Ada Ten of Wands, kemudian the Empress Reverse, kemudian Six of Pentacles, Five of Cups, Ace of Wands, kemudian Ace of Cups ya. Orang ini itu memiliki beban hidup yang berat ya. Mungkin dia punya tanggung jawab menanggung beban hidup keluarga gitu atau dia ini tulang punggung keluarga. Intinya dia ini punya beban hidup berat banget ya. Dan orang ini tuh pernah menjalin hubungan sama kamu ya, dan dia pernah pas saat memiliki hubungan sama kamu itu kamu sering diabaikan sama dia karena dia beranggapan kamu tuh justru malah menambah-nambah beban hidup dia kayak gitu ya. Jadi kamu sering diabaikan di sini, sering nggak dikasih komunikasi yang intens sama dia di sini ya. Dia menganggap kamu beban hidup lain kayak gitu ya, nambah-nambahin beban hidup dia kayak gitu. Dan aku lihat The Empress, saat kalian memiliki hubungan, kalian ini ada, entah ini kamu ataupun dia, mendominasi hubungan ini. Sehingganya hubungan ini tuh jadi ngerasa kayak berat banget, terus kayak udah nggak ngerasa nyaman, dia udah ngerasa nggak nyaman sama kamu, nggak ngerasa aman juga sama kamu. Jadi makanya di sini dia memilih untuk berpisah karena dia udah cukup sakit hati sama kamu ya. eh Ternyata dia diperlakukan apa ya, nggak baik sama kamu gitu ya, dia dibuat nggak nyaman sama kamu karena kamu di sini mungkin kamu di sini yang mendominasi atau kamu banyak mengekang ke dia, banyak apa ya, banyak keinginan kamu yang pengen kamu realisasikan ke dia, sedangkan dia memiliki beban hidup yang menurut dia itu udah buat dia pusing banget, tapi kamu masih merengek pengen ABC gitu ya sama dia. Dan aku lihat di sini sebenarnya hubungan kalian itu udah cukup lama, mungkin udah bertahun-tahun, atau mungkin bisa jadi kalian itu hubungannya on off sama dia dan itu udah lama, udah bertahun-tahun juga kayak gitu. Jadi kalian intinya udah kenal sama dia ini udah bertahun-tahun ya. Dan aku lihat orang ini benar-benar merasa capek, tersiksa, bahkan nggak cuma dia, tapi kamunya juga ya. Kamu juga udah ngerasa capek, tersiksa karena dia lebih mentingin dia sendiri, kamu sering dianggurin di sini. Sedangkan hubungan ini tuh penuh dengan manipulatif dan mendominasi. Bisa jadi dia juga mendominasi, maunya dia itu dalam hubungan, ya udah kita kan punya hubungan nih, ya udah yang penting kita punya hubungan, nggak usah banyak kekangan, nggak usah banyak enek ono, yang penting kamu itu tetap jadi pasangan aku. Kamu nggak usah banyak tanya tentang kehidupan aku seperti apa, yang penting kamu udah jadi pasangan aku. Udah nggak perlu nanya kabar aku setiap hari, nggak perlu aku harus konfirmasi kamu setiap hari. Sedangkan kamu berpikir bahwa ya namanya kita punya hubungan, masa kita nggak boleh satu sama lain tahu tentang keadaan pasangan kita setiap harinya sih gitu ya. Jadi perspektif kalian berbeda. Jadi aku lihat di sini dia pengen ngedominasi dan kamu juga pengen mendominasi hubungan. Jadi ya udah gitu ya, hubungan ini jadi kacau, kacau ya. Oke, dan aku lihat di sini sebenarnya dia ini orangnya tuh dermawan banget, baik banget ya, suka menolong ya. Dari situlah dia banyak disukai banyak orang. Dari kedermawanan dia ini, dari kebaikan hati dia ini suka menolong, disinilah dia itu mendapatkan cinta. Ya cinta dari orang-orang, bahkan di sini kamu juga suka sama dia itu karena dia itu orangnya baik. Mungkin dia di sini juga orangnya lemah lembut, kalau ngomong baik gitu ya, nggak apa, hatinya lembut ya, atau cara ngomongnya juga lembut ya, eh, dermawan, suka membantu orang. Nah disitulah dia banyak disukai orang-orang, termasuk kamu suka sama dia itu ya karena dia ini orangnya orang baik gitu ya. Dan aku lihat di sini kalian berdua sebenarnya menyesal ya, menyesal
banyak yang kalian realisasikan di hubungan ini, kalian merasa kayak udah banyak gitu pengorbanan yang kalian lakukan di hubungan ini, tapi nyatanya nggak ada yang terrealisasikan sesuai dengan ekspektasi kalian. Jadi kalian tuh nggak mendapatkan apa yang kalian inginkan dari hubungan ini. Jadi misalnya gini, kamu ngerasa udah berjuang untuk bisa mempertahankan dia dan hubungan ini bisa tetap stay. Kamu walaupun sering dianggurin sama dia, sering dicuekin sama dia, ditinggal kerja gitu ya, nggak ada kabar, kamu di sini tetap bertahan, kamu tetap percaya. Taunya dia malah ada wanita lain, dia selingkuh, atau lebih lagi bisa berbulan-bulan nggak ngasih kabar sama kamu, di sini kamu kecewa. Dan dia pun begitu ya, dia mengharapkan pasangan yang selalu mau mengerti dia, yang jangan ngeribetin dia gitu ya, jangan mengulik-ngulik tentang kehidupan dia. Ternyata kamu di sini malah ngulik-ngulik dia, ngebuat dia ngerasa nggak nyaman, ngebuat dia merasa terpojok. Akhirnya di sini kalian berdua sama-sama merasa apa yang kalian udah realisasikan di hubungan ini tuh nggak sesuai dengan ekspektasi yang kalian dapatkan, kayak gitu ya. Jadi sama-sama kalian tersakiti sebenarnya di sini, nggak cuma dia yang tersakiti ya. Oke, kemudian Ace of Wands di sini. Ya, dan aku lihat dari sisi kamu dan dia sebenarnya di sini udah mulai ada keraguan ya, keraguan tentang hubungan ini. Dari sisi dia secara seksual, gairah seksual dia udah kayak merosot gitu ke arah kamu, karena dia di sini udah ngerasa nggak nyaman sama kamu, ngerasa udah nggak aman juga sama kamu. Terus juga di sini ada kemelekatan dari si dia ataupun kamu sama-sama yang sibuk sama pekerjaan, jadinya nggak ada perhatian satu sama lain. Sedangkan di sini dia juga kan pengen diperhatiin juga gitu ya, pengen disayang-sayang, tapi malah kamu juga sibuk kerja, dia sibuk kerja, jadi nggak ada kemelekatan di antara kalian yang berhubungan dengan kasih sayang. Justru malah kemelekatan kalian itu di pekerjaan, kerja kerja kerja, akhirnya dia kerja kamu kerja, ya nggak pernah ada persatuan gitu ya, nggak ada saling perhatian juga, jadinya ya hubungan ini kacau gitu ya. Walaupun kalian udah mungkin sama-sama bekerja keras untuk mempertahankan hubungan ini, tapi kalau misalkan kalian pergi ke sana, dia pergi ke sana, ya hubungan ini juga jadinya berat ya, berat. Jadi makin kesini nggak ada satu orang pun yang mau mengalah, atau dari kaliannya juga nggak sama-sama saling pengertian, nggak ada yang saling apa namanya tuh menyesuaikan gitu ya. Jadi gairahnya satu sama lain udah hilang kayak gitu ya, hilang. Oke, jadi aku rasa seperti itu. Jadi berlambat launnya gitu ya, udah gairahnya hilang gara-gara nggak ngerasa nyaman, nggak ngerasa aman juga. Nah, juga aku lihat di sisi Ace of Wands ini ya, mungkin kamu itu terlalu agresif sehingganya sampai ngebuat dia takut loh gitu ya. Jadi gini, dia mungkin seorang pria ya. Seorang pria itu memang jiwanya harusnya mengejar, tapi justru malah di sini kamu seorang wanita yang mengejar-ngejar dia. Jadi di sini kamu yang ngebuat dia takut gitu loh. Ya, kamu yang terlalu agresif gitu. Sedangkan di sini dia sadar diri, dia seharusnya pria yang mengejar. Jadi kamu ngebuat dia ngerasa takut. Dan di sini ketika kayak gitu, atau mungkin di sini malah kamu tuh kayak nggak menunjukkan ketertarikan sama dia kayak gitu ya. Kamu udah agresif, terus dianya kerasa takut, akhirnya kamu juga nggak ngedapet balasan sama dia, akhirnya di sini kamu mencoba untuk ya udah deh kayak gitu. Akhirnya kamu nyerah, terus ya udah kamu nunjukin kamu juga dingin, kamu juga nunjukin seperti apa yang dia tunjukin ke kamu gitu ya. Kamu kayak ngebales, ngikutin apa maunya dia gitu, dia dingin ya kamu juga dingin, akhirnya di sini ya nggak ketemu gitu ya. Di awal memang kamu kayak mengejar-ngejar dia, tapi ternyata dia takut karena dia dikejar-kejar kamu gitu kan. Dia lihat kamu terlalu agresif, terus kamu nggak dapat balasan dari dia ya, akhirnya kamu juga dingin sama dia kayak gitu. Ya udah, hubungan ini jadinya hancur gitu ya. Oke, dan di sini kartu terakhir ada Ace of Cup. Ya, dan aku lihat di sini sebenarnya antara kamu sama dia itu sama-sama sulit untuk membuka hati lagi ya, karena kalian trauma dari hubungan kalian di masa lalu. Entah hubungan kalian yang ini atau hubungan kalian yang kemarin-kemarin.
Intinya kalian ada masalah trauma ya dengan hubungan kalian yang di masa lalu, sehingga kalian itu sulit untuk membuka diri, membuka hati untuk orang kayak gitu. Ya mungkin di sini dia dengan yang lain, atau mungkin dengan kamu, di sini kamu dengan dia, kayak gitu ya. Karena hubungannya terlalu toksik, banyak merasa dirugikan. Mungkin kalian pernah dirugikan dengan mantan kalian, dengan masa lalu kalian di sini, sehingganya kalian itu sekarang sulit untuk bisa membuka hati dan membuka diri untuk orang lain, seperti itu kalau aku lihat dari Ace of Cup ya. Jadi kalian di sini tidak mau melibatkan diri ke orang-orang lain lagi gitu ya. Sekarang kalian lebih mempertimbangkan untuk menjaga diri sendiri aja gitu. Lebih ingin membahagiakan diri sendiri. Jadi aku lihat saat ini tuh kamu di sini lebih baik sendiri dulu, terus bahagia dengan dirimu sendiri. Kalau kamu di sini lagi happy dengan pekerjaan, ya kamu lebih sibuk dengan pekerjaan, dia pun begitu gitu ya. Dia di sana juga happy dengan diri sendiri dia. Kalau di sana dia lagi happy dengan pekerjaan, ya dia lagi kerja gitu sih, menyibukkan diri dengan pekerjaan. Jadi di sini aku lihat dari sisi kamu dan dia itu sama-sama ya udah belum bisa membuka hati untuk orang lain karena masih ada trauma dari masa lalu. Kemudian masih ya udah lebih memilih untuk membahagiakan diri sendiri aja kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan aku untuk kalian ya. Untuk zodiaknya nih di sini ini bisa jadi zodiak kamu ataupun dia. Ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan kalian semua, asal ceritanya ya sama dengan keadaanku. Dan untuk ciri-ciri orangnya di sini kulitnya sawo matang ya, berisi orangnya, seorang pria yang nggak tinggi-tinggi amat sih ya. Terus juga ya berisi. Kalau perempuan di sini dia kayak menunjukkan power gitu ya, kayak orang yang gagah gitu ya. Kayak dia nggak takut dengan kehidupan, dia nggak takut untuk kalah. Kalau perempuan dia kayak punya power, tapi kalau laki-laki di sini kayak lebih ke kemayu, bukan kemayu, lebih kayak lebih sopan, lebih menunduk gitu ya. Orangnya lebih sopan, lebih menunduk, lebih kalem. Kalau cewek di sini kayak menunjukkan lebih berpower kayak gitu. Kalau cowok ya dia lebih kayak kalem kayak gitu, karena dia kayaknya banyak beban hidup ya, dia banyak beban hidup, jadi makanya di sini dia lebih kalem. Oke, dan untuk rambut di sini mungkin ada yang blonde, yang apa sih, diwarnain kuning terang itu, blonde ya. Pirang ya, apa sih ya, blonde blonde kayak gitu ya, kayak ala-ala bule kayak gitu. Atau mungkin dia memang bule rambutnya pirang-pirang kayak gitu, terus rambutnya lurus cepak ya. Kalau perempuan di sini agak bergelombang, rambutnya mungkin sebahu atau agak lebih panjang ya, tapi nggak panjang-panjang banget. Aku rasa itu aja ya ciri-ciri orangnya. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.